Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Risnawati dengan NIM F2020-01042 kelas A1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai reaksi substitusi nukleofilik SN2 dan SN1 serta reaksi eliminasi E2 dan E1. Sebelum masuk ke reaksi substitusi nukleofilik, perlu kita ketahui bahwa reaksi substitusi adalah reaksi penggantian atom atau senyawa hidrokarbon oleh atom senyawa lain. Reaksi substitusi pada umumnya terjadi pada senyawa jenuh atau alkana. Alkana dapat mengalami reaksi substitusi dengan halogen. Reaksi substitusi juga dapat diartikan sebagai reaksi di mana berlangsung penggantian ikatan kovalen pada suatu atom karbon. Lalu, bagaimana dengan reaksi substitusi nukleofilik? Reaksi substitusi nukleofilik adalah reaksi penggantian atom dari suatu molekul atau nukleofil, atau reaksi substitusi nukleofilik terjadi apabila gugus yang mengganti merupakan preaksi nukleofil. Nukleofil sendiri dituliskan dengan simbol Nu atau Z, di mana nukleofil merupakan spesies yang mempunyai atom dengan orbital terisi 2 elektron atau 2 pasangan elektron. Contohnya H2O, OH-, ROH, dan NH3. Dituliskan dua persamaan, di mana pada reaksi substitusi nukleofilik, suatu nukleofil atau Z akan menyerang alkil halida pada atom karbon yang mengikat halogen X, sehingga menyebabkan terusirnya halogen. Halogen yang terusir disebut dengan gugus pergi. Perlu diketahui bahwa nukleofil harus mengandung pasangan elektron bebas yang digunakan untuk membentuk ikatan baru dengan karbon. Hal inilah yang memungkinkan gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron yang tadinya sebagai elektron ikatan. Contoh reaksi substitusi nukleofilik adalah reaksi antara etanol dengan asam bromida yang menghasilkan etil bromida. Pada dasarnya terdiri dari dua reaksi substitusi nukleofilik. Mereka diimbangkan dengan SN2 dan SN1. Pada SN2, reaksi adalah bimolekuler, yaitu nukleofilik dan substrat terlibat dalam langkah penentu kecepatan reaksi dalam mekanisme reaksi. Mekanisme SN2 adalah proses satu tahap yang dapat digambarkan sebagai berikut. Adapun tahapan reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler SN2 yaitu nukleofilik menyerang dari belakang ikatan CX. Pada keadaan transisi, nukleofil dan gugus pergi berasosiasi dengan atom karbon, di mana substitusi akan terjadi. Pada saat gugus pergi terlepas membawa pasangan elektron, nukleofil memberikan pasangan elektronnya untuk dijadikan pasangan elektron dengan karbon. Reaksi SN2 hanya terjadi pada alkil halida primer dan alkil halida sekunder. Nukleofil yang menyerang adalah nukleofil kuat seperti CH3O. Sedangkan mekanisme pada SN1 substitusi terjadi dalam dua tahap. Rotasi 1 menyatakan reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler. SN1 digunakan sebab pada tahap lambat hanya satu dari dua reaksi yang terlihat, yaitu substrat. Pada tahap kali ini sama sekali tidak melibatkan nukleofil. Reaksi substitusi unimolekuler atau SN1 terjadi melalui dua tahapan. Tahap yang pertama atau tahap lambat, ikatan karbon dengan gugus bebas putus atau substrat terurai. Elektron-elektron ikatan terlepas bersama dengan gugus bebas dan terbentuklah ion karbonium. Lalu tahap kedua, yaitu tahap cepat.
Ion karbonium bergabung dengan nukleofil akan membentuk hasil atau produk. Gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron dan terbentuklah ion karbonium. Pada tahap kedua ini, ion karbonium terbentuk dengan nukleofil membentuk produk. Mekanisme reaksi SN1 hanya akan terjadi pada alkyl halida tersier. Nukleofil yang dapat menyerang adalah nukleofil basa sangat lemah seperti H2O dan CH3CH2OH. Contoh adalah reaksi 1-butil bromida dengan air. Reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah suatu reaksi organik di mana dua substituen dilepaskan dari sebuah molekul, baik dalam satu atau dua langkah mekanisme. Reaksi satu langkah disebut dengan reaksi E2, sedangkan reaksi dua langkah disebut reaksi E1. Mekanisme E1 merupakan reaksi unimolekuler E1, terdiri dari dua langkah mekanisme, yaitu ionisasi dan deprotonasi. Reaksi E1 biasanya terjadi pada alkyl halida tersier. Reaksi ini berlangsung tanpa basa kuat, melainkan dengan basa lemah. Reaksi E1 mirip dengan reaksi SN1 karena sama-sama menggunakan intermedia karbokation. Pada tahap 1 atau tahap lambat, reaksi eliminasi adalah tahap penentu laju dari keseluruhan suatu reaksi E1 yang khas menunjukkan kinetika order pertama dengan laju reaksi. Hanya bergantung pada konsentrasi alkyl halida saja. Sedangkan pada tahap 2, basa ini menebus sebuah proton dari sebuah atom karbon yang terletak berdampingan dengan karbon positif. Elektron ikatan sigma karbon hidrogen bergeser ke arah muatan positif. Karbon itu mengalami hibridisasi dari keadaan sp3 ke keadaan sp2 dan terbentuklah alkena. Karena itu, suatu reaksi E1 berlangsung lewat zat antara karbokation, maka tidak mengherankan bahwa alkyl halida tersier lebih cepat daripada alkyl halida lain. Sedangkan mekanisme reaksi E2 merupakan reaksi eliminasi biomolekuler. Reaksi E2 hanya terdiri dari satu langkah mekanisme, di mana ikatan karbon hidrogen dan karbon halogen terputus membentuk ikatan rangkap. Reaksi E2 dilangsungkan oleh alkyl halida primer dan sekunder. Reaksi ini hampir sama dengan reaksi SN2. Reaksi E2 secara khusus menggunakan basa kuat untuk menarik hidrogen asam dengan kuat. Dari gambar menunjukkan dengan anak panah bengkok yang menunjukkan pendorongan elektron. Dalam reaksi E2, seperti pada reaksi E1, alkyl halida tersier bereaksi paling cepat dan alkyl halida primer paling lambat. Bila diolah dengan suatu basa, alkyl halida primer biasanya begitu mudah bereaksi substitusi, sehingga sedikit alkena terbentuk. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.